Pada saat itu teman-teman sekalian, waktu diantar pulang ke rumah, Aisyah mengatakan selama 2 minggu, ya, 2 minggu atau 3 minggu dari kejadian, Aisyah mengatakan saya tidak tahu apa-apa nih, tidak tahu berita apa-apa. Di Madinah sudah hangat nih informasinya. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, wahyu terputus dari langit. Gak ada informasi yang sampai, gak ada yang turun informasi. Gimana ini sekarang? Siapa yang melakukan? Siapa yang begini? Dari mana? Siapa yang salah? Gak ada wahyu. Biasanya wahyu langsung turun. Ada kasus langsung wahyu turun ingatkan gitu. Maka Nabi SAW pada saat itu juga Aisyah lagi tidak ada, lagi di rumah ayahnya. Beliau terus mengumpulkan informasi, nunggu wahyu dari langit, berdoa sama Allah, ikhtiar. Belum ada berita. Akhirnya Nabi SAW setelah sebulan dari kejadian itu, sebulan penuh nggak ada wahyu. Maka Nabi SAW naik di atas mimbar, lalu beliau berkata kepada para sahabatnya setelah tahmid dan salawat, kenapa ya ada yang menyakiti aku di keluargaku dengan berita bohong dan juga menuduh salah satu sahabatku, maksudnya Safwan. Nabi tidak sebut Aisyah, tidak sebut Safwan, ya kan? Nabi cuma mengatakan kenapa ada orang menyakitiku di keluargaku, maksudnya nuduh-nuduh sembarangan. Sementara aku tidak tahu dari keluargaku kecuali kebaikan, orang-orang salehah semua ini. Dan ada yang menyakitiku di salah satu sahabatku yang aku tidak tahu kecuali kebaikan darinya. Dan dia tidak pernah masuk ke rumahku kecuali bersamaku. Berdirilah satu orang dari suku Aus. Saya sudah bilang Ansar di Madinah ada Aus dan Khazraj. Suku Aus berdiri mengatakan, wahai Rasulullah, kami tahu siapa yang anda maksudkan itu. Abdullah bin Abi Salul dari suku Khazraj. Kami tahu siapa yang anda maksud. Yang memfitnah keluarga anda ini. Perintahkan ya Rasulullah, kami akan tebas lehernya. Sudah selesai. Ini orang penyebar fitnah, kita habisin saja. Kebetulan Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik dari suku Khazraj, suku yang satunya. Dan Aus dan Khazraj dulu sebelum Islam sering berperang. Sering berperang. Maka berdiri Sa'ad ibn Ubadah, kebetulan Sa'ad ibn Ubadah dari suku Khazraj. Lalu dia berdiri, dia mengatakan, dia tunjuk orang Aus tadi, sahabat dari Aus, ya. Demi Allah kau tidak katakan itu kecuali karena kau tahu dia dari suku kami. Kita sama-sama tahu siapa yang buat salah ini. Tapi kau ucapkan itu mau nebas lehernya karena kau tahu dari suku kami. Kalau dari sukumu kau pasti akan diam. Jadi sahabat mulai ribut nih. Berdiri lagi dari Aus, pemimpinnya namanya Usaid bin Khudair, sahabat Nabi yang mulia yang kalau baca Quran sampai malaikat datang mendengarkan bacaannya. Dia berdiri mengatakan, ya Rasulullah, dia mengatakan, demi Allah kau munafik. Ditunjuk Sa'ad bin Ubadah. Ini dua-dua sahabat yang mulia ini. Kau yang munafik, ya, karena kau membela dia. Membela maksudnya si Ubaidillah. Maka hampir terjadi peperangan. Begitu kan di masjid. Nabi SAW melihat tidak ada solusinya ini. Maka beliau pun turun dari mimbar mengatakan sudah bubar. Gak ada masalah, kita tidak bahas lagi, bubarlah. Akhirnya Nabi SAW mengambil sebuah keputusan mutlak. Beliau akhirnya mendatangi rumah Abu Bakar setelah sebulan kejadian ini. Nah, sebelum Nabi SAW datang ke rumah, kurang lebih 3-4 hari sebelumnya, Aisyah mengatakan, saya pernah punya hajat mau keluar rumah. Zaman dulu orang tidak ada WC di rumah, tidak ada kamar mandi, mereka ke padang pasir. Waktu saya mau keluar hajat, ada WC umum untuk perempuan, ada buat laki-laki. Saya mau ke tempat umum, ternyata ibunya Muslih bin Abi Muslih, sepupunya Abu Bakar yang tadi kita ceritakan diputuskan nafkahnya itu lewat, dan dia tahu kalau anaknya ini Muslim yang menyebarkan isu, yang menyebarkan berita yang tentang fitnahnya Aisyah. Maka ibunya Muslim gemetar lewat di sebelahnya Aisyah. Aisyah sambil santai jalan. Kemudian tiba-tiba pada saat dia keinjak kain bajunya ibunya Muslim, pas dia mau jatuh dia mengatakan, habislah hidupnya Muslim. Seperti itulah bahasanya. Kata Aisyah, kenapa anda mendoakan anak anda buruk? Kata ibunya Muslim, apa anda tidak tahu hai Aisyah, apa yang Muslim sudah katakan tentang anda? Kata Aisyah, tidak, saya enggak tahu sama sekali. Saya enggak ngerti apa-apa. Akhirnya ibunya Muslim ceritakan, telah tersebar berita waktu kau diunta sama Safwan, kau datang di pasukan katanya kau berzina dan. Panjang lebar diceritain. Kata Aisyah, pada saat itu hajat saya hilang. Udah enggak ada keinginan lagi mau ke WC, mau kan enggak ada lagi. Karena selama ini nggak tahu beritanya kan, nggak tahu. Dia bilang saya pun pulang ke rumah, yang saya kerjakan cuma menangis. Selama berapa hari itu menangis terus, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Terasa tulang-tulang saya lemah, saya terasa jadi fitnah besar ini. Gitu. Maka sampai datanglah Nabi SAW ke rumah Aisyah setelah mengumpulkan dari sahabat di masjid.
Lalu setelah ketemu Abu Bakar, ketemu dengan mertua istri Abu Bakar, mertua beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau datang kepada Aisyah sambil mengatakan kalimat santun, "Wahai Aisyah, kalau seandainya benar kau melakukannya, ya sampai kau betul-betul melakukan itu perbuatan yang haram itu, bertobatlah kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun." Karena Nabi SAW tidak punya informasi. Tapi kalau kau tidak lakukan, maka pastikan kau akan diselamatkan oleh Allah dari langit. Aisyah bilang, tiba-tiba tuh saya dengar Rasulullah SAW bilang itu, kekuatan saya muncul, tiba-tiba saya duduk, mengatakan, "Ya Rasulullah, Anda pun terpengaruh dengan gosip itu. Berita itu juga membuat Anda terpengaruh." Nabi SAW diam, karena tidak ada wahyu. Nabi kan juga bukan menuduh, Nabi bilang, kalau kau salah, taubat. Kalau tidak, yakinlah Allah akan tolong. Bijaksana sekali. Maka Aisyah mengatakan, saya menghadap ke ayah saya lalu berkata, "Hai ayahku," jawab Rasulullah SAW, "jangan diam, beritahukan." Kata Abu Bakar apa? "Saya tidak tahu saya harus jawab apa anakku." Mau bilang apa saya nggak tahu. Kalau Rasulullah aja tidak tahu, apalagi saya. Aisyah, bayangkan kalau di posisi kita pada saat kita di situ bagaimana itu? Suaminya Rasulullah sendiri yang biasa dapat wahyu dari langit, belum dapat wahyu. Orang satu Madinah sudah fitnahin dia. Abu Bakar pun tidak bisa bela. Tinggal ibunya, "Wahai ibuku, jawab Rasulullah SAW." Kata ibunya, "Saya juga tidak tahu harus jawab apa. Saya tidak tahu harus jawab apa Rasulullah SAW." Kata Aisyah pada saat itu, betul-betul saya merasa tidak ada penolong saya lagi. Dan saya merasa seluruh tulang-tulang saya kemudian mulai melemah kembali. Lalu dia bilang, "Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak akan taubat karena aku tidak melakukannya." Gitu kan. Dan aku hanya akan mengucapkan, saking bingungnya Aisyah sampai dia lupa namanya Nabi Yakub alaihissalam. Kan Nabi Yakub alaihissalam waktu Yusuf hilang, dia mengatakan dalam ayat, "Innama ashku bathi wa huzni ilallah." Saya keluhkan kesedihan saya dan masalah saya kepada Allah. Ya, Aisyah mengatakan, saya akan mengikuti, dia lupa namanya Nabi Yakub. Berapa kali diulangi sampai dia mengatakan, "Hamba Allah yang saleh, bahwasanya saya akan keluhkan permasalahan saya kepada Allah." Gitu. Lalu tiba-tiba pada saat itu teman-teman sekalian terjadi keajaiban yang luar biasa. Rasulullah SAW berdiri, pergi ke sudut rumah Abu Bakar, lalu kemudian duduk. Dan ini tanda-tanda beliau menerima wahyu. Setelah sebulan tidak ada wahyu sama sekali. Nabi SAW duduk, Abu Bakar tahu wahyu sedang datang. Maka Abu Bakar mengambil selimut menutupi badan Nabi SAW. Sampai selesai, maka Nabi SAW mengatakan, "Berdiri, terimalah berita gembira wahai Aisyah. Allah telah menurunkan pembebasanmu dari langit. Turun ayat menjelaskan kalau kau tidak zina." Gitu kan. Maka Abu Bakar dengan gembira, Abu Bakar waktu itu bimbang kan, dia bingung. Waktu Nabi SAW masuk pertama di rumah, dia takut jangan sampai anaknya betul-betul, waktu turun wahyu, Abu Bakar bilang, "Saya takut jangan sampai ayat betul-betul membenarkan itu terjadi." Jadi bimbang sebagai seorang ayah, terjadi atau enggak nih. Maka waktu Nabi sampaikan, "Kau bebas ya Aisyah," kata Abu Bakar, "Alhamdulillah wahai Aisyah, berterima kasih pada Nabi SAW." Kata Aisyah, "Saya tidak mau terima kasih pada Nabi. Saya akan terima kasih kepada Allah yang telah membebaskan saya." Gitu. Karena dia merasa Nabi tidak dukung dia. Gitu. Maka pada saat itu turunlah surah An-Nur. Surah nomor 24 ayat 11 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. "Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada fa in lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika indallahi humul kadhibun walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi adzabun azim." Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga, dari muslimin. Janganlah kamu mengira bahwasanya berita bohong itu buruk buat kamu. Bahkan itu baik buat kamu. Tiap-tiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakan. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian paling besar dari penyiaran berita bohong itu, baginya adab yang besar. Maksudnya si pimpinan orang munafik. Ayat 12. "Mengapa di waktu kalian mendengarkan berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminah tidak menyangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa mereka tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata?
Khusus ayat 12 ini teman-teman turun kepada seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bersama istrinya. Dan itu tersebar gosip fitnahnya, ya, zinanya Aisyah. Maka sempat istrinya Abu Ayyub bertanya, wahai Abu Ayyub, bagaimana pendapatmu tentang gosip itu, tentang berita itu? Kata Abu Ayyub, wahai istriku, kira-kira menurut kamu siapa yang lebih baik, kamu atau Aisyah? Dia mengatakan Aisyah. Ketahuilah bahwasanya Safwan lebih baik daripada aku dan Aisyah lebih baik daripada kamu. Tidak mungkin. Lalu sebelumnya gini, Abu Ayyub bilang begini, wahai istriku, apa kau kira-kira bisa berzina enggak? Kira-kira dalam kondisi imanmu sekarang, kau bisa selingkuh enggak? Dia bilang tidak. Terus kata Abu Ayyub, kalau saya kira-kira bisa selingkuh enggak menurut kamu? Dia bilang tidak mungkin. Dengan keimananmu enggak mungkin. Lalu kata Abu Ayyub, Safwan lebih baik daripada saya dan Aisyah lebih baik daripada kamu. Berarti tidak mungkin mereka berzina. Seperti itulah. Maka ayat ini turun menjelaskan. Kata Allah SWT, mengapa di waktu ya mendengar berita bohong itu orang-orang mukmin dan mukminah tidak bersangka baik pada diri mereka sendiri, dan kenapa mereka tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Jadi kalau ada gosip tentang seorang tokoh muslim dan itu bohong, kita harus bantah, nggak boleh diam, jangan ikut-ikutan gosipin, gitu kan. Ayat 13, mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi yang mengatakan Aisyah zina sama Safwan? Datangkan 4 orang saksi. Harus, syaratnya dalam Islam kalau orang menuduh orang zina harus 4 orang saksi, 4-empatnya menyaksikan tempat yang sama, baju yang sama, waktu yang sama. Kalau yang satu lihat pagi, yang satu lihat malam, nggak jadi. Yang bawa jadi saksi kalau cuma 3 orang atau 2 orang dicambuk mereka. Nggak bisa, harus 4 saksi. Oleh karena itu mereka tidak mendatangkan, oleh karena mereka tidak datangkan saksi, maka mereka di sisi Allah adalah pendusta. Ayat 14, sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kaum semua, kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kalian akan ditimpa azab yang besar karena pembicaraan tentang berita bohong itu.